Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Firman Tuhan dari Evangelium Matius pasal 27 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Manusia sama di hadapan Allah. Paulus mengatakan ke jemaat Galatia bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sama. Manusia mempunyai posisi yang sama, apa dan bagaimanapun statusnya. Itulah kemerdekaan orang-orang Kristen. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang merusak kesamaan itu? Apa yang merusak posisi kebersamaan manusia itu? Ada satu sifat karakter perilaku manusia yang merusak kehidupan kita, yang merusak pri kemanusiaan, yang merusak pertumbuhan iman kita. Ada satu, yaitu iri hati, yaitu kecemburuan. Apa itu iri hati?
Yerusalem adalah manusia. Menurut pertemukan Yerusalem ini, apa itu iri hati? Saya tahu. Dulu betul. Karena di kau orang dulu. Iya. Nah, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menawarkan 3 definisi iri hati ini. Pertama, perasaan tidak suka, perasaan tidak senang melihat keberhasilan seseorang. Ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terjadi bagi anak-anak Yakub. Karena dia iri melihat Yusuf, anak kesayangan Yakub. Maka mereka mau, mereka merencanakan mau memusnahkan. Yang kedua adalah sikap negatif yang hadir dari sikap ketidakmauan bersyukur. Jika seseorang mau bersyukur tentang apa yang dia miliki, maka dia tidak akan pernah iri hati melihat orang lain. Tapi kalau dia tidak mau bersyukur tentang apa yang dia miliki, maka dia akan cenderung dengan iri hati. Ini yang membuat tua-tua, imam-imam, orang Farisi iri hati, bersikap negatif tentang kehadiran pelayanan Tuhan Yesus, maka mereka merencanakan pembunuhan. Lalu menurut kamus itu yang ketiga dikatakan kesadaran akan dirinya tidak mungkin bisa melakukan. Kesadaran akan dirinya tidak mungkin melakukan. Memang ada baiknya dia mengenal dirinya tidak mampu, tetapi tidak mau untuk berupaya dan untuk belajar. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang terjadi dalam 2 nats kita, epistel, evangelium, di mana anak-anak Yakub cemburu, iri hati, dengki melihat saudaranya karena dia anak yang paling disayangi oleh Yakub. Sadusi, Farisi, orang-orang pintar, tokoh-tokoh agama iri hati melihat Tuhan Yesus karena sudah semakin banyak yang mengikuti dia, sehingga merencanakan pembunuhan, merencanakan sesuatu pembunuhan. Nah, apa hubungannya dengan konteks tema kita, yaitu manusia tidak untuk diperjualbelikan? Ada kayak warna berjual beli rumah ada kayak kamu juga. Nah, nasi bubur teman tuh. Kamu tuh. Nah, ini banyak deh. Iya, itu yang terjadi, yang kita lakukan, yaitu pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Dari nats epistel, dari evangelium, itu menampilkan pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Perjuangan manusia. Nah, baru yang kasus bidan kan, yang melakukan penjualan bayi. Kasus bidan harus penting. Pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan, penjualan organ-organ tubuh. Gereja harus melawan segala bentuk penjualan manusia, pelanggaran hak manusia. Gereja harus garda terdepan untuk melakukan itu. Karena itu, hati-hati dengan iri hati. Hati-hati dengan iri hati.
karena akan menghancurkan hidupmu sendiri. Karena akan menghancurkan hidupmu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, penjualan manusia menurut BDP, karena saya baca buku tadi saya suka menyimak, yaitu tindakan kriminal terhadap manusia. Kalau kita kaji dari dalam bahwa tindakan kriminal untuk manusia bukan hanya penjualan manusia, tapi juga eksploitasi manusia yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita dengan tujuan manusia dijadikan komoditi untuk keuntungan, untuk mencari kekayaan. Yusuf dijual. Berapa Yusuf dijual? Tadi ya? Maksud saya dulu. Tuhan Yesus saja dijual. Tadi ya? On. Pemula nama kita berguru juga. Nah ini yang kita katakan. Oleh karena itu kita harus menghargai nilai kemanusiaan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya baca-baca anak kita ini, saya temukan dua pesan yang harus kita ingat dari nas kita ini. Yang pertama, dekat dipercaya justru pengkhianat. Dekat dipercaya justru si pengkhianat. Inilah yang terjadi dalam diri Yudas. Ada kayak kamu anak kita ngapain orang pada si Yudas. Mau dibagi kamu orang si Yudas sekali. Reaksi apa yang pertama muncul dalam pikiran kita? Hah? Makanya dia akan buat si Yudas. Kadang dia ngomong apa dari Yudas telah bunuh diri, Yudas telah mati, tapi roh Yudas itu masih bekerja sampai sekarang. Nah, ini kita lihat profil Yudas, orang yang sangat dekat, dia bendahara dibuat Tuhan Yesus, dia yang paling dipercayai, justru melakukan hal-hal yang jahat, pengkhianatan. Yesus mati walaupun dalam konteks rencana Allah, tapi tidak bisa kita tutup itu ada di sana pengkhianatan. Nah, adakah kita seorang pengkhianat? Mulu-mulu kamu orang pengkhianat, itu orang mulu-mulu. Itu? Adakah di antara kita seorang pengkhianat? Angkau korak dong. Dia bisa lalu bila punya kalau sebutkan tuan orang pun. Tapi kalau kita pengkhianat itu. Jadi korak dia kurasa marah. Nah, jika kita mendengar nama Yudas tadi kita sudah terpikir bahwa dia adalah pengkhianat. Kalau kita dikhianati orang, bagaimana perasaan? Perpikiran betul. Sakit. Bulu-bulu saya? Haram. Sakit. Maka kalau itu sakit, jangan sakit tidak kawan, jangan khianati saudaramu supaya dia tidak merasa sakit. Kudus tunakokna double. Jadi ujarlah kamus bahwa pengkhianatan ini hanya untuk khianat adalah perbuatan tidak setia di budaya, perbuatan yang tidak sesuai dengan janjinya. Banyak pengkhianat bangsa ini. Banyak yang tidak setia dengan janjinya, sumpah jabatannya, tapi tergolong
pengkhianat. Gagal salah satunya, hanya termasuk beliau di sini. Bagian dari pengkhianatan. Asal ada beliau secara maksimal. Nah, Judas itu menjadi seorang pengkhianat. Apa yang dia lakukan untuk memuluskan pengkhianatannya itu tentu ada langkah-langkah yang dia lakukan. Sehingga kita akan mampu melihat ciri orang yang pengkhianat. Jalan foto taruhan no. Oh, termasuk HP Yahudi seorang pengkhianat. Tahu gimana? Mana ya? Itu pun setelah Yesus menembak Yudas. Apa yang kau lakukan Yudas? Dari situlah awalnya. Ada 3 langkah yang lakukan Yudas melancarkan modus pengkhianatannya. Yang pertama, setelah Yudas ditegur Tuhan Yesus, Yudas rajin berkunjung mengambil hati, menjilat para imam-imam supaya Yesus ditahan. Ai terlalu si Yudas madapoton tokoh-tokoh agama. Imam-imam itu merencanakan untuk menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Dia rajin berkunjung. Dia mulai rajin berkunjung dengan membayar tempe hal-hal yang buruk. Ingat, kamu lama Yudas. Kuliah. Lama Yudas. Kalau ada orang, Yudas tidak pernah berkomunikasi dengan orang-orang imam, tokoh-tokoh itu. Tapi karena dia mau, karena dia sakit hati, dia pergi menjumpai. Bahkan istilah kasar menjilat para imam-imam. Yang pertama dia lakukan. Lalu yang kedua, menyusun strategi perencanaan. Kan maka perencanaan ini mana isi yang umat imam ibadah. Hati-hati dengan ciuman. Jangan-jangan dia pengkhianat itu. Itu yang kedua dia lakukan. Lalu yang ketiga melakukan konspirasi, pemufakatan jahat supaya rencananya supaya berjalan. Nah, sia tulu faktori. Boy masih ada dulu kita pengkhianat. Sia tulu faktori. Ciri misi juga sih yang dia lakukan. Atau mana cerita yang kita mau orang nanti. Atau menurut kita, adakah pengkhianat itu sekarang? Adakah roh pengkhianat itu berdiri berjalan sekarang? Udah. Oh, nggak pernah tiru sisanya kan habis baru. Orang menciptakan kekecewaan. Nggak tiru sisanya. Ngasih monomin kan? Jadi hati-hati dengan konspirasi. Jangan pernah berkonspirasi untuk hal-hal jahat. Tapi mari berkonspirasi untuk hal-hal yang baik, membangun. Itu dos baru harta. Ikut bangun gereja tahu. Itu contohnya. Ada mulut kalau bangun gereja tahu. Itu ada tuh juga seperti itu. Oh, jalan lagi untuk menurut. Gimana tapi bahwa kita katakan teman-teman, otaknya penuh dengan firman Tuhan, tetapi perilakunya kediri. Otaknya penuh dengan firman Tuhan, tapi perilakunya kediri. Bila seseorang tidak ditentukan oleh statusnya, jabatannya tidak ditentukan oleh apa. Makanya banyak orang kecewa dengan para hamba-hamba Tuhan yang tidak mencerminkan pemahaman firman Tuhan. Tapi untuk mencabar. Hati-hati dengan Yudas. Tadi hati-hati dengan ciri hati, hati-hati dengan roh pengkhianat.
Anggo itu nak kena tahu. Kalau kamu kena merasa pidana kecamatan, kalau bayar betul. Dan kan dia tu. Itu kalau kita dah terbiasa tahu semua. Iya. Atau di nomor mantan mengambil orang. Bisa dihitung lagi. Tetapi kita harus melakukan sesuatu terobosan memperlakukan yang baik. Hati-hati dengan orang yang dekat dengan kita. Ingat, hati-hati dengan orang yang dekat dengan kita. Besok-besok teman dekat kita itu akan mengkhianati kita. Coba baca murah dan tolong tu kamu. Tengok kamu mana? Oh salah doh. Nak dekat kita. Oh salah doh. Di pertama ya dari kata kamu. Ikut baru. Pasti begitu. Oh siapa semua. Allah dari itu teman dekat. Hati-hati dengan teman yang dekat. Oleh karena itu hati-hati mengeluarkan statement. Kayak mana? Oh, kosong ini lalu ini. Mana kamu? Kosong ini sih. Jauh. Berarti mah ada dua. Jadi hati-hati dengan ultima poinnya Pak Jul. Nah, yang kedua, memperalat orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Memperalat orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Setelah Yudas, seorang yang kita lihat, karakter Yudas ini sering memperalat orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Yudas ini juga menjadi sosok yang mengganggu pelayanan Kristus. Waktu Israel saya si Marta kalau saya namanya Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal. Marta ya. Apa kata Yudas? Saya menyani. Kalau binari waktu ada bungkus, nggak boleh begini. Yudas seolah-olah peduli dengan orang miskin, tetapi dia tukang korupsi. Seolah-olah memperalat orang miskin, tetapi dia tidak mau peduli. Artinya Yudas ini sering oposisi untuk gurunya sendiri. Dia oposisi untuk gurunya sendiri. Memperalat ketidaksukaan Farisi, orang-orang Saduce, imam-imam. Yudas memperalat kebencian mereka kepada Tuhan Yesus supaya rencana itu terjadi. Sehingga dia pergi menjumpai orang-orang Farisi. Itulah yang kita katakan tadi. Dia rajin keliling. 1 Petrus kok hari Minggu itu hati-hati dengan iblis, bahwa iblis itu berjalan keliling mau mencari mangsanya. Dulu masa semuanya kan di mulut segala banyak. Dia kamu hidup pernah marah si teroris dulu Pilatus demi aksi dendam hati. Nah, bunuh dari dulu asal masalahnya Pilatus teroris tidak pernah bunuh. Besok hari bunuh masih ini bunuh demi tujuan bisa besar. Nah, untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudara, hati-hati dengan tipe seperti Yudas. Hati-hati jangan kita mau diperalat oleh siapapun, tapi berilah dalam jadi dirimu dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan mau diperalat oleh siapapun, karena kita tidak tahu apa tujuannya. Adakah Yudas masa kini? Mengituk kamu herano ke si Yudas memang? Ada apa?
Ada yang ruas virus kita jawab, tahu yakin, jangan lebih Judas. Adik, jalan tabaliau ke suami sakit tadi. Iya. Dan jangan pernah iri keberhasilan orang lain. Saya lebih suka kalau jemaat saya semua diberkati Tuhan. Tentu bagi saya juga berikut benar. Tadi, buat mulai Allah kasih aman-aman hati berjiwa lah. Kalau hormat kamu pada Aisyah itu terlalu sepakat, keluar atau tunggu itu sakit. Jadi kita harus bangga bersport saudara-saudara kita. Jika kita melakukan itu jelas, kita akan telah memasuki roh jahat. Hati-hati dengan roh jahat. Disinilah eksisnya iblis itu merasuki kehidupan kita. Tapi satu hal yang perlu kita lakukan. Yesus yang dikhianati, Yudas tidak pernah bertobat, hanya menyesal. Ia benar-benar rakyat diri si Judas, tidak bertobat si Judas. Dia hanya menyesal, tidak sampai kepada pertobatan. Dia berdiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita melakukan satu kesalahan, jangan hanya menyesal, tapi bertobat supaya kita mendapat pengampunan dari Tuhan. Judas tidak pernah bertobat. Tadi masih di Yesus si Yosef jadi. Yesus tidak pernah membalaskan pengkhianatan itu. Malah dia memaafkan. Yusuf waktu kelaparan saudara-saudaranya datang menjumpai dia tidak membalaskan kejahatan itu, tapi melakukan perbuatan baik. Makanya dikatakan salahkan kejahatan dengan perbuatan baik. Jika banyak kejahatan, pengkhianatan di sekitar kita, tetap komit lakukan yang baik. Suatu saat kejahatan itu akan mendapat imbalannya. Harus itu yang kita lakukan. Hati-hati dengan setan yang selalu keliling. Itu yang perlu kita lakukan. Manusia tidak untuk diperjualbelikan. Kalau kita juga mengkhianati, hati-hati mengeksploitasi manusia dalam segala hal, tapi perlakukanlah manusia itu sebagai sesama. Kasihanilah sesamamu, sama seperti dirimu sendiri. Jangan pernah benci, jangan pernah marah, jangan pernah berdendam. Jika orang pun mengkhianati dirimu, tidak pernah, maafkanlah dia, supaya kerajaan Allah itu eksis berjalan. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajar kami tentang fakta realita kehidupan saat ini. Jadikanlah kami Tuhan anak-anak-Mu, jauh dari pengkhianatan, jauh dari iri hati. Mampukan kami Tuhan, jika banyak yang iri dengan kami, jika banyak yang mengkhianati kami, supaya kami menjadi pribadi yang kokoh, yang kuat, yang selalu komit melakukan yang baik dan memaafkan. Supaya nama-Mu dimuliakan oleh kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.